Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat, hendaklah giat agar agama menjadi kuat, tamannya rindang berbuah. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ilyas. Tempat tanggal lahir Kuningan 6 Februari 1970. Saya terlahir sudah menjadi Ahmadi. Masuk Jamiah tahun 1991. Keluar 1994. Kemudian ditugaskan pertama kali di Jemaah Sukabumi dan sekarang menjadi mubalik daerah untuk motivasi saya menjadi mubalik. Ya alhamdulillah mungkin berkat didikan dari jemaat juga ini. Jadi setelah lulus dari SMA itu ya kemudian saya mempunyai keinginan yang kuat ini untuk mewakafkan diri ini dalam jemaat ini untuk menjadi mubalik. Jadi ini terlihat benar-benar keinginan saya, bahkan waktu itu mungkin karena kelemahan orang tua juga, bahkan mungkin tidak pernah mengarahkan atau mensupport gitu ya. Tapi alhamdulillah ini memang ya karunia Allah Ta'ala saja ya. Alhamdulillah saya bisa masuk ke Jamiah. Berkenaan dengan pengalaman selama pendidikan di Jamiah ya, tentunya ini banyak hal-hal yang menarik tentunya ya, karena kita di sana ya siswa itu dari berbagai daerah gitu ya, dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda ya tentunya gitu ya. Nah kemudian ya berkenaan dengan pembelajaran dan sebagainya, memang ya barangkali mungkin tidak seperti sekarang ini ya waktu dulu itu. Tapi mungkin bagi kami juga waktu itu sudah cukup berat juga ya, walaupun mungkin dibandingkan dengan sekarang tidak seperti sekarang ini ya. Lalu berkenaan dengan ya suka dukanya ketika di Jamiah, memang ya banyak sekali tentunya ini ya. Terutama tadi menyamakan pemikiran, kemudian juga karakter dari teman-teman yang berbeda dan sebagainya. Tapi itulah mungkin barangkali satu pembelajaran yang paling berharga yang kita akhirnya bisa mengakui ya, bahwa pendidikan ketika di Jamiah itu memang sangat dibutuhkan sekali ketika kita berada di dalam lapangan ya, di lapangan itu. Berkenaan dengan dosen ya selama di Jamiah ya, barangkali mungkin waktu itu Jamiah angkatan kami diberi karunia, waktu itu masih ada Bapak Haji Mahmud Ahmad Cema ya waktu itu, yang mana mungkin pada saat itu ya barangkali ini menurut ini saya yang paling sering undang oleh beliau ke kamarnya, dan sering kali diminta untuk memijit ya, sambil saya manfaatkan untuk tanya jawab, maksudnya untuk bertanya dan juga meminta nasihat ya, motivasi di dalam kemuliaan nantinya dan sebagainya itu ya. Dan barangkali itulah bahkan yang paling berkesan, dan saya juga melihat bahkan
mungkin dalam doa-doa saya, ya, ini sering saya sampaikan dalam doa itu, yaitu ya Allah jadikanlah saya cimak-cimak kecil, ini ya. Jadikanlah saya cimak-cimak kecil yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya untuk Islam, untuk jemaat ini, ya, yang tidak pernah memikirkan dunia. Itu yang ya barangkali itu sufot dari beliau, ya saya melihat teladan beliau dan itu menjadi ya idola saya ini ya, seperti itu gitu ya. Berkenaan dengan pengalaman di Jamiah dan bergaul selama 3 tahun ya dengan Haji Mahmud Ahmad Cima almarhum. Ini banyak sekali hal-hal yang dapat saya ambil ya berkenaan dengan ya tarbiyat beliau ini kepada Jamiah, khususnya kepada saya ya. Di beliau ini satu hal ya, yang pertama, jadi apabila beliau ingin memperbaiki kesalahan kita, terutama kesalahan saya ya, beliau sangat berhati-hati sekali ya. Dan beliau selalu memanggil saya, kemudian diberikan nasihat ya ketika tadi melakukan kesalahan atau kehilapan gitu ya. Jadi beliau selalu menjaga perasaan saya gitu ya. Dan yang keduanya, ketika nasihat itu agak keras dan sebagainya, itu yang dimungkinkan oleh beliau saya mungkin tidak bisa menerimanya, beliau selalunya memberi reward atau hadiah ya. Ini karena tadi telah memberikan nasihat ya yang seperti itu ya. Ini yang hal yang sangat unik, yang sangat menarik, dan tentu ini merupakan teladan ya apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan pengalaman pertama tugas ya, kebetulan ya saya ditempatkan di Jemaat Sukabumi ini. Tentunya ada perasaan-perasaan yang menghantui ya, apakah saya nanti bisa atau tidak ini ya, apakah nanti saya bisa diterima atau tidak juga oleh anggota jemaat ya yang ada di Sukabumi ya. Banyak hal-hal yang lainnya gitu. Dan bahkan ketika itu saya sering sakit ya, karena saking menahan beban tadi ya, menahan beban ini berkenaan dengan tarbiyat, berkenaan dengan tabligh ya. Ini hampir setiap bulan saya sering sakit waktu itu gitu ya. Ini memang saya akui itu karena memang tadi ya perasaan cemas ya dalam menjalankan tugas ini ya, jangan-jangan saya gagal ya dalam melaksanakan tugas itu ya, sehingga mungkin karena beban yang terlalu berat dan saya belum bisa mengkontrol diri. Nah ini akhirnya ya seperti itu, saya sering sakit, diakui sering sakit itu ya. Ya kemudian ya rupanya Allah Ta'ala juga menyayangi saya ya, dengan mungkin karena ya saya juga selalu berdoa itu ya. Ya waktu itu kebetulan di sebelah rumah misi itu kita berdekatan dengan pendeta dari Advent, itu Bapak Dr. Sutomo waktu itu. Karena kita sering ngobrol gitu ya, kemudian beliau karena sudah lama ya, sebagai pendeta dan beliau sudah tua, itu menasihat kepada saya waktu itu, Pak Mualim ini kelihatannya sering sakit ya. Oh ya betul ini. Oh ya Pak Mualim, ini kita ini sama-sama penggembala. Jadi kalau kita bisa menjaga diri, kalau kita sakit, gembalaan kita bagaimana? Nah, terus bagaimana? Ya, terus bagaimana Pak Pendeta? Gitu. Ya artinya Pak Mualim harus bisa menjaga kesehatan. Ya. Jangan terlalu memaksakan diri, jangan terlalu memporsir sehingga Pak menjadi sakit. Kalau sudah sakit kan Pak tidak bisa kemana-mana. Nah itu yang harus dijaga. Nah ya mungkin ini salah satu jalan ya, ini solusi tadi yang saya sering sakit itu karena tadi
menanggung beban yang berat dan tidak bisa mengontrol diri, ya seperti itu. Nah setelah itu, selama nasihat itu, akhirnya saya menjaga itu ya, ya bekerja memang kita berusaha untuk full tetap, tapi mengkontrol diri juga kita juga harus terus dijaganya, sehingga pada saat itu ya alhamdulillah di kondisi semakin membaik ya, karena setelah obrolan dengan Pak Pendeta tadi yang memang kita harus bisa menjaga diri, mengkontrol diri ini berkenaan dengan kesehatan kita ya. Ya sekalipun kita memang harus bekerja keras ini ya untuk tadi ya, untuk melaksanakan tugas ya tabligh ya tarbiyat ini ya. Tapi alhamdulillah dengan nasihat itu ya saya mulai ini untuk mengkondisikan diri ya, sehingga tadi jangan sampai sakit sehingga tidak bisa melakukan tabligh dan tarbiyat ini. Kemudian ya setelah tugas 5 tahun di Sukabumi, saya dipindahkan ke Indramayu. Sebenarnya di Indramayu inilah yang banyak kesannya sebetulnya, karena saya berhadapan dengan mubayin baru, ya 100% mubayin baru di sana. Jadi bisa kita ya bayangkan namanya mubayin seperti itu. Jadi kalau di sana kalau tarbiyat, saya harus menjemput satu persatu. Dari kalau tarbiyatnya malam, saya mau dari jam 3, jam 4 harus sudah menjemput keliling. Itu kita pakai motor, kita ambil satu-satu. Kemudian kita habis maghrib jam isya kita berikan tarbiyat gitu ya. Dan sampai jam 9 dan 10 selesai. Jadi setelah tarbiyat selesai, ya, saya pun harus mengantarkan para mubayin ini ke rumahnya kembali satu persatu ya. Sehingga ketika kita harus istirahat itu sekitar itu sudah lepas jam 12, ya, seringnya jam 1 atau juga terkadang lebih itu ya. Nah ini terus kita lakukan ini selama 5 tahun kita lakukan di sana gitu, seperti itu. Dan juga kita harus juga menyatu dengan kondisi di sana gitu ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anggota, apa yang dibutuhkan juga oleh masyarakat sekitar kita gitu ya. Nah, ini juga kita lakukan itu ya. Kalau untuk masyarakat gitu ya, ini kita ada kegiatan yang kita suka keliling ke rumah-rumah gitu, keliling untuk mengontrol untuk melihat ya kondisi masyarakat di sana, apa yang dibutuhkan. Nah, di sana biasanya itu ada yang sakit karena jauh dari rumah sakit gitu ya. Ini seringnya kita antar juga, kita antar ke puskesmas, antar ke mantri dan sebagainya. Kita berusaha tadi itu untuk menghidmati anggota dan juga masyarakat yang ada di sana ini. Setelah dimutasikan dari Indramayu kemudian ke Temanggung dan setelah itu ke Singkut ini. Nah, ini di Jemaat Singkut ini juga ada hal yang sangat menarik ya ketika kita melakukan tabligh ya di sana, tabligh dan rabtah di sana. Ya. Jadi selang 1 atau 2 bulan di sana, kemudian saya berusaha untuk mengkondisikan para pengurus dan juga para anggota ini ya untuk rabtah dan tabligh di sana. Nah, kemudian responnya sangat bagus dari para pengurus ya. Nah, kemudian kita menyusun rencana rabtah dan tabligh itu ya, mulai dari tingkat RT, RW, kemudian kepala desa, kecamatan ya, atau muspika waktu itu ya, kecamatan muspika mulai dari camat, kemudian dari polsek dan koramil, lalu naik terus ke muspida. Waktu itu kita kunjungan ke DPR-nya, kemudian ke bupati, kemudian ke Kesbang, lalu ke Kodim juga, ya Kodim, dan juga kita ke Depag juga, ke Kejaksaan juga, hampir semua instansi kita masuki untuk melakukan rabtah dan tabligh itu ya. Nah, barangkali mungkin akses ya atau
setelah melakukan kegiatan itu ya, yaitu ternyata tidak semua ya aparat dari pemerintah itu bisa menerima keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Singkut ya. Sehingga waktu itu ternyata mungkin dari sebagian dari pemerintah di sana gitu ya, ini melakukan penekanan kepada kita, sehingga waktu itu kita dipanggil di kabupaten waktu itu dan diberikan tekanan agar jangan menyebarkan paham Ahmadiyah di Kabupaten Sarolangun ya, itu di Jemaat Singkut tadi. Nah, berbagai macam tekanan waktu itu gitu ya, kita lakukan dari mulai pagi sampai siang waktu itu, dan kita tidak diberi kesempatan untuk bicara, untuk membela gitu waktu itu. Dan kita juga tidak memaksakan diri waktu itu ya, kita terima saja. Ya, kemudian setelah itu ya kita pulang. Namun setelah itu ternyata masih berbuntut panjang ya, itu panjang sehingga teror-teror ini sampai ke jemaat kita di sana. Kemudian ya puncaknya yaitu mereka mengadakan demo karena menuntut supaya semua atribut dicabut dari sana, termasuk papan nama juga minta dicabut. Kemudian nama-nama yang berkaitan dengan Ahmadiyah juga tidak terpampang dan sebagainya ya. Ya kemudian ya waktu itu ya karena jemaat kita waktu itu tidak bisa menerima papan nama itu dicabut karena sudah berdiri 30 tahun lebih gitu ya, walaupun kecil sekali itu. Nah kemudian ya itu berujung demo dan setelah itu ya prosesnya cukup panjang waktu itu sehingga melibatkan juga dari PB waktu itu ya, dan alhamdulillah berangsur-angsur kembali pulih dan akhirnya ya alhamdulillah jadi sampai sekarang ini Jemaat Ahmadiyah Singkut itu terbuka. Dan saya mendengar ini karena setelah saya dimutasikan ke sini gitu ya, alhamdulillah tadi itu beberapa event di pemerintahan jemaat kita juga diundang ya oleh mereka yang tadinya itu mungkin tidak pernah ya jemaat kita diundang, atau mungkin juga tidak tahu mereka itu ada Ahmadiyah di Singkut tersebut ini. Kalau saya lihat waktu itu memang ada gejala dari mereka untuk melakukan tindakan anarkis waktu itu ya. Ini setelah kita melihat itu ya informasi itu ya, tapi karena kita selalu juga dekat dengan intel dari Polres ya, kemudian juga dari TNI juga kita merapat gitu ya. Nah sehingga pihak keamanan ini bergerak karena mungkin mereka juga menyampaikan juga tidak mau juga terjadi ada keributan, apalagi ada sampai kehilangannya dan sebagainya. Mereka juga tidak menginginkan waktu itu. Nah tapi karena di sana juga desakan begitu kuat untuk demo gitu ya, akhirnya dari aparat memberikan keluasan silahkan demo tapi dengan syarat. Nah, ini dengan syarat tidak ada anarkisnya. Nah waktu itu ya turunlah dari mereka itu sekitar 300 orang waktu itu, tapi juga Brimob dan TNI juga dikerahkan juga itu untuk menjaga jangan sampai terjadi anarkis tadi itu ya. Nah kemudian ketika demo terjadi ada hal yang menarik ya. Saya kondisikan para anggota itu jadi bukan demo mereka itu adalah tamu kita. Jadi kita harus memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya karena itu tamu kita gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita terima sebagai layaknya tamu. Kita siapkan, kalau perlu siapkan makan, siapkan minum ya. Ini dengan sebaik-baiknya gitu. Ya paling tidak kita siapkan air ya, kita siapkan mungkin snack yang kita bisa gitu ya. Nah, kemudian kita kondisikan gitu ya, itu, dan alhamdulillah anggota juga menyambut itu ajakan saya itu. Jadi ketika demo terjadi itu kita jamu mereka itu dengan kita beli berapa dus aqua itu, kemudian juga kita siapkan snack itu yang cukup banyak juga waktu itu. Nah sehingga mereka juga tidak menyadari mungkin ini harus dari siapa nih yang ngasih ini gitu. Mereka enak aja makan, enak minum ya gitu. Dan kemudian ya ketika ini ada juga dari anggota diberitahu itu, jadi ini ibu dari tadi mencaci maki Ahmadiyah ini ya.
itu air yang diminum ibu itu dari Ahmadiyah. Nah, itu. Ah, masa ya? Iya ibu itu udah. Sambil dilemparkan bekas minumnya itu ya sambil ngambil lagi juga yang baru gitu ya. Nah itu lucu ya. Dan yang lebih lucu lagi yaitu jubirnya. Jubirnya di atas mobil itu kayak seperti mobil komando itu yang orasi ini ya menjelek-jelekan Ahmad dan sebagainya, macam sebagainya. Ketika di ujungnya, karena ini di mobil juga mereka teman-temannya sambil minum, sambil makan gitu kan ini. Jadi terakhirnya mereka mengucapkan terima kasih mau pulang itu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Jemaat Ahmadiyah telah menerima kami dengan baik. Itu itu hal yang sangat-sangat unik ya. Demo kok diakhiri dengan ucapan terima kasih gitu kepada yang didemo gitu ya. Ini alhamdulillah sehingga anggota juga begitu senang sekali ya. Jadi saya melihat waktu itu ada hal yang luar biasa waktu itu hanya tangan Tuhan saja gitu. Mungkin barangkali saya nggak tahu demo di tempat-tempat lain seperti apa, tapi waktu itu mungkin demonya sangat unik ya karena tadi itu mereka datang untuk demo tapi kita terima sebagai tamu kehormatan, kita jamu mereka itu dan mereka juga akhirnya pulang itu membawa kesan yang baik. Sehingga tadi dengan ucapan dari orator itu mengucapkan terima kasih ya telah menjamu kami. Ini yang sangat-sangat lucu itu ya. Jadi sebetulnya ya sesuai dengan doa kita Robbana ma khalaqta hadza batila ya, yang Tuhan apa yang dalam konstitusi ini tidak sia-sia, termasuk tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak suka terhadap Ahmadiyah pun itu juga membawa manfaat saya bilang itu. Dan ketika mereka juga mengadakan demo sebagainya gitu, itu di balik itu ada manfaatnya gitu. Dan ini semua adalah untuk kemajuan jemaat ya, untuk kemajuan jemaat. Emang ini juga merupakan bagian ini dari proses ya kemajuan jemaat yang barangkali ini hanya tangan Tuhan saja yang tahu gitu ya. Mungkin karena barangkali karena kelemahan kita kurang rabtah, kurang bertablik sehingga ini gerakan Allah Ta'ala ini menggerakkan mereka itu untuk datang ke kita sebagainya. Nah ini. Jadi kita harus menerima kondisi ini dengan tenang, dengan sabar, ya. Karena ini bagian dari ya kehidupan kita sebagai Ahmadi memang seperti ini, gitu. Dan ini sekali ini akan membawa kemajuan bagi kerohanian kita, ya. Bagi kerohanian ini akan semakin maju itu dengan adanya kondisi seperti itu. Ya. Jadi ya ketika kita melakukan tabligh gitu ya. Nah ini memang terutama ketika saya ditugaskan di Indramayu ini ya. Waktu itu memang ya saya harus kerja sendiri waktu itu karena semua juga harus saya khidmati waktu itu. Waktu itu saya berdoa ini dalam bertabligh ini gitu ya. Saya agar mendapatkan orang yang bisa menjadi partner saya, gitu ya. Karena tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri ini ya, untuk melakukan tugas-tugas itu. Nah kemudian ya setelah berdoa sekian lama, gitu ya, kemudian Allah Ta'ala mengabulkan. Waktu itu ada seorang pemuda yang baru pulang dari Saudi waktu itu, ya. Kemudian dia tinggal di kampung itu, ya. Kemudian saya diperkenalkan, ya. Nah, lalu setelah pertemuan kedua atau ketiganya itu ya saya masukkan itu ya berkenan dengan pemahaman jemaat ini, ya. Nah, kemudian alhamdulillah beliau bisa menerima waktu itu, bisa menerimanya dan tidak lama beat. Dan setelah itu memang itu betul-betul pengabulan doa waktu itu. Setelah beliau beat, beliau itu luar biasa karena aktif dan menjadi partner saya. Dan itu saya kemana-mana selalu di support, selalu dibantu oleh beliau. Terutama tadi walaupun beliau sebagai mubayin baru, tetapi beliau juga tadi membantu saya untuk membina para mubayin yang lainnya. Jadi sekarang kita bagi-bagi tugas waktu itu betul-betul sebuah pengabulan doa. Dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata mubayin itu ya sudah menjadi pengurus jemaat lokal dan sampai sekarang juga menjadi support ya, menjadi motor untuk penggerak di jemaat lokal yang ada di
indramayu terutama di jemaat Sekar Mulia itu ya. Ya barangkali mungkin untuk nasihat saya ini ya, untuk anak jamiah dan juga mungkin untuk calon-calon anak jamiah juga ya. Di dalam hal ini ya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita menjadi mubalik ya atau menjadi orang wakaf gitu ya, itu jangan separuh-separuh. Jadi apa yang kita niatkan dari awal menjadi wakaf zindegi gitu ya, itu harus kita pegang komitmen itu ya. Jadi kita jangan sekali-kali kita mencampur adukan ya kepentingan kepentingan agama. Kita betul tadinya niatnya untuk betul-betul hidup kita ini untuk agama, ternyata di perjalanan ini kita tidak pegang komitmen itu ya, terutama barangkali ketika bergesekan dengan istri dan anak ini ya. Nah ini tetap kita harus mengajak juga ya. Ketika istri tidak bisa diajak untuk berkhidmat, untuk menjadi pewakaf ya, ini anak-anak juga tidak bisa ya, itu otomatis akan mengganggu ya kita sebagai orang wakaf ya. Di dalam hal ini ya seperti itu. Jadi kalau kita ingin betul-betul menjadi wakaf zindegi yang sejati, itu kita harus mengajak juga istri kita, anak-anak kita menjadi pewakaf juga. Ya, kalau tidak, ya tentunya ini akan mengganggu kinerja kita, penghidmatan kita terhadap jemaat ini. Jadi itu harus dimurnikan, gitu ya, bahwa hidup kita, mati kita itu hanya untuk Allah Ta'ala, dan hanya di jalan inilah jaminan ya dari Allah Ta'ala untuk kesuksesan hidup kita baik di dunia dan juga di akhirat.